Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua, Jitu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait apa ya? Oke, begini, terkait pengalaman. Ya, pengalaman kita, mungkin juga pemirsa di rumah pernah punya pengalaman di mana ketika perjalanan hidupnya itu bertemu dengan beberapa orang, gitu. Dengan beberapa orang ya, begitu ya, Mas Aceh. Dia sibuk ngurusin susu. Ya, jadi punya pengalaman bertemu dengan beberapa orang yang secara feeling kita terhadap dia itu, terhadap mereka itu seperti ada pesan atau ada Terus ya, seperti ada pesan atau seperti ada apa ya, edukasi lah gitu ya, edukasi atau arahan gitu. Jadi yang bisa membuat kita di dalam kehidupan yang sekarang kita jalani ini lebih baik gitu, lebih pintar gitu. Cuma emang kadang kita nggak sadar ya bahwa beberapa orang dari mereka itu biasanya ada waktunya tersendiri gitu ya, Mas Kacek. ada timingnya Kapan, gitu. Kapan harus datang dan kapan harus pergi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kaji lagi ke apa ya, perjalanan jiwa atau perputaran jiwa itu, mungkin hal ini akan termasuk di situ ya, Om DJ. Bisa gitu ya. Jadi apa yang kita alami saat ini mungkin ada beberapa hal yang di masa lalu atau di perulangan jiwa yang sebelumnya itu belum selesai ya. Makanya sosok-sosok yang tadi itu yang hadir di hidup kita saat ini itu untuk ya mungkin ada bahasa untuk mengingatkan juga gitu, nge-remind juga gitu, mengulang ya, remedial lah kalau ulangan. Iya, ulang gitu katanya gitu. Ya, sejauh mana kita bisa untuk memperbaiki gitu kan, dan untuk mengoreksinya gitu. Nah, Mas Kaceh sendiri mungkin punya pengalaman terkait hal itu. Iya. Udah ditanya. Iya, saya harusnya nanya ya. Iya. Jadi itu kayak pernyataan. Harusnya nanya. Iya, harusnya makanya nanya. saya belum mudeng apa pertanyaan. Iya, sama. Jadi saya nggak bisa jawab, orang nggak nanya. Oke, saya tambahin. Apakah Mas Kaceh punya pengalaman terkait hal itu? Nah, pakai tanda tanya belakangnya kan, jangan tanda seru. Roti loh pemirsa. Cuma satu-satunya. Bukan singkong, roti nih. Jadi ini sebenarnya sudah pernah sekilas pernah kita bahas di konten yang udah lama lah ya. Udah lama ya. Cari aja lah. Mungkin udah setahun yang lalu lah ya. Iya. 2020. Jadi 2000. Ya benar kan, 2020 lah itu. Cuma lebih ke pengalamannya adalah orang itu biasanya akan hukum tarik menarik tadi sih masih berjalan. Kita akan dikumpulkan atau dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin sefrekuensi dengan kita. Dalam artian ya kalau kita dimanapun itu sampai sekarang pun juga saya masih kayak dipertemukan dengan orang-orang yang entah tertarik dengan hal yang mistis lah, atau tertarik dengan sejarah atau budaya. Itu masih ada. Jadi lebih ke pengalamannya adalah dengan tarik menarik itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat jiwa kita itu lebih matang sebenarnya, karena yang namanya hidup kan adalah perjalanan dari jiwa kita. Entah mungkin kalau ada yang percaya dengan perputaran jiwa, ya itu kita makin kalau kita paham atau segala macam, itu kita makin akan naik level
Kalau yang nggak paham atau yang merasa ya, ini Hebat. nanti merasa paham, Oh, itu merasa malah, paham. malah akan Saya pikir merasa hebat. nggak merasa paham ya, itu malah bisa terjadi suatu kemunduran sebenarnya. Bahkan stuck di situ aja. Bahkan stuck ada di situ. Nah, pengalaman saya sih lebih ke beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang itu secara tidak sengaja, entah dengan hubungan pekerjaan, entah itu dikenalkan orang, entah itu nggak sengaja juga Hadir sendiri dalam kehidupan kita. ketemu pada saat kita nggak sengaja kemana ketemu, dan ya cuman ya itu pertemuan bisa dalam rentang waktu bisa setahun atau cuman sehari ketemu atau beberapa bulan. Nah, di situ kita kadang intens ya, bisa seminggu sekali ketemu dengan ya awalnya sih cuman obrolan biasa sebenarnya, obrolan biasa, terus kita saling nyambung kalau ngobrol gitu kan. Hanya apa yang kita nggak tahu sebenarnya selama ini, kita jadi tahu dengan apa yang dia sampaikan. Misal nih, kita nggak paham mengenai topik A. Nah, kita dalam obrolan biasa sehari-hari, bukan bermaksud untuk menanyakan, tapi hanya orang itu membuka sendiri, ini loh rahasianya seperti ini, atau ini loh caranya seperti ini. Cara untuk gimana kita menjadi lebih baik sebenarnya ya. Bahkan secara ada juga kalau berkaitan dengan sejarah, kita dipertemukan orang yang paham dengan sejarah. Itu kita tidak mencari orang itu sebenarnya. Ya kalau misal kayak pengalaman saya sekian tahun yang lalu, saya masih berusaha mencari-cari siapa sih leluhur saya segala macam kan. Ya kita dipertemukan dengan orang itu juga, dan orang itu juga karena saya ngerasa dia bisa, saya juga nanya kan, siapa sih leluhur saya segala macam itu, karena saya ada setiap orang pasti penasaran dengan bertanya siapa leluhurnya itu, dan jawaban dia sih simpel, yang ada nanti menjadi tidak ada, yang tidak ada itu nanti menjadi ada. Nah, ini semacam kayak filsafat ya sebenarnya, jawaban dia filsafat. Kalau saya nangkapnya semacam kayak kebingungan saya mencernanya. Nah, iya, memang ya benar. Memang awalnya ya saya juga bingung juga. Mencernanya seperti sama sebenarnya. Oh, saya nanya kedua kali, udah lu nggak usah nanya lagi. Gitu doang. Jawabannya simpel juga, lu nggak usah nanya lagi. Nah, seiring waktu, sering ngobrol segala macam. Dia pusing, dia pusing ditanya. Ntar dia bilang bijaknya gue yang tadi jadi nanti berubah ntar. Iya kan? Aduh. Akhirnya kan karena sering ngobrol, sering ketemu, akhirnya dia buka suatu clue tersendiri gitu loh. Petunjuk yang kadang kalau kita pernah bicara yang mengenai ke Lasem atau ke Candi Pawon segala macam, itu juga salah satu dari petunjuk dia sebenarnya. Kamu ke sana, ke Lasem, kamu ke Pawon, dan itu pun pada saya nanya ada apa, nggak usah banyak nanya, pokoknya kalau mau lu ke sana gitu kan. Tapi dari itu pun akhirnya saya tahu bahwa memang kita tidak boleh, sebelum kita melaksanakan itu, mengerjakan itu, kita jangan nanya dulu sebenarnya. Ya mungkin kalau yang ekstrim kamu nyemplung sumur ya kita harus nanya kan. Dan kalau kamu cuma kesana ya jalanin aja kan. Akhirnya dari tempat-tempat itu pun saya menemukan pertanyaan-pertanyaan apa yang jadi pertanyaan saya itu terjawab semua, ada di situ gitu. Itu dari sisi itu. Akhirnya setelah semuanya terjawab, karena sesuatu hal ya, kesibukan, saya juga sibuk, dia juga sibuk, akhirnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Jadi itu semacam ada saat dimana saya ketemu dia, ada saat dimana saya selesai. Pada saat selesai, saya ketemu orang lagi, dan dia mengajarkan hal yang lain, dalam artian
Beda mata kuliah lah ya. beda mata kuliah. Dia mengajarkan sesuatu tentang Bali, tentang secara kebudayaan, secara apa segala macam. Dia karena dia memang orang Bali, dia Spesialis Bali lah. karena dia salah satu saya bilang Pak Mangku ya, nyebutnya Pak Mangku di salah satu pura di sini. Dia cuma kayak ngobrol seperti ini, nggak ada hal spesifik kayak di depan papan nulis enggak, cuma ngobrol segala macam. Saya juga akhirnya banyak belajar mengenai Bali seperti ini, tradisinya seperti ini segala macam, dan ini akhirnya menjadi karena apa namanya jadwal tugasnya Pak Mangku itu berubah, yang dulu saya bisa temuin di hari Rabu sampai Minggu ya, akhirnya ada rolling segala macam. Saya nggak udah susah untuk ketemu dia. Bahkan dengan waktu masih sering ketemu juga, upacara 7 bulanan anak saya itu kita ritualnya ada di pura itu. Karena bagi saya namanya didoakan ya nggak masalah kan, doanya baik ya. Bahkan anak yang kedua ini upacara 7 bulanan itu doanya ada di pura. Nah, setelah saya mungkin jarang ketemu segala macam, ternyata ini adalah bekal saya untuk perjalanan saya berikutnya yang ada di Bali. Karena perjalanan saya kan sebulan sekali kan pasti ke Bali karena urusan tugas. Iya, wisata. Tour of duty kan. Wisata sambil bekerja. Ya, kerja sambil wisata gitu. Jangan dibanding ini yang penting kan kerjanya kan. Kalau wisatanya salah saya. Kerja dulu sambil wisata. Oke. Akhirnya di Bali itu pun karena saya udah dapat ilmu dari Pak Mangku ini, saya perjalanan ke Bali pun terasa sangat gampang gitu kan. Untuk mempelajarinya, untuk ya ibaratnya saya di sana juga bertemu juga dengan Mangku juga kan, dengan Mangku juga saya ketemu di sana karena bekal saya itu udah cukup yang ada di sini dengan Pak Mangku yang di sini. Di sana jadi masuknya pun enak, cara saya komunikasi, cara saya mungkin melakukan perjalanan ke beberapa tempat ya, yang kan kita beberapa konten kan udah ada tuh, yang ke Candi Tebing lah, atau yang saya melukat di Sebatu segala macam ya. Ini ternyata basicnya saya dapat dari yang sebelumnya. Jadi ini kayak perputaran, dan akhirnya kalau ini mematangkan jiwa ya. Jadi saya nggak menyebut ini sebagai all soul, enggak, tapi ini untuk mematangkan jiwa saya dari beberapa orang yang mengajarkan. Saya guru, tapi ya bukan guru di sekolah ya, karena semua orang bisa menjadi guru saya lah. Karena saya bukan guru, semua orang bisa menjadi guru saya kan. Kalau kita menganggap kita ini sebagai murid kan, semua ilmu pasti bisa masuk. Kecuali kita merasa kita ini paling pintar kan, kita merasa paham, merasa ini ya, ilmu-ilmu itu nggak akan dapat. Apalagi kita merasa wah udah paling bisa, udah paling lah. Nah, perjalanan ini pun juga kalau kita hubungkan dengan, ya mungkin ini berhubungan dengan apa yang pernah kita sampaikan, teori reinkarnasi. Kita bertemu lagi dengan orang-orang itu, dengan lingkaran yang sama, dengan tarik-menarik orang yang tertarik dengan sama-sama tertarik dengan hal ya, kita bilang mungkin ada yang tertarik dengan spiritual, kumpul sama orang spiritual, dengan metafisika ya, mungkin ada yang dua-duanya. Karena ini saya alami juga di tempat kerja yang baru pun juga saya dipertemukan dengan orang-orang yang sama, ketertarikan, minat yang sama ya, lebih ke situ ya. Mereka jadi guru saya juga. Jadi kan lebih ke fenomena orang itu mungkin akan, gimana cara orang itu mematangkan diri adalah ya salah satunya berinteraksi dengan makhluk hidup ya sebenarnya. Orang-orang itu bukan dengan ya, bisa juga ya kita baca buku, kita apa segala macam, tapi kan itu karena kita
berinteraksi langsung kan kita, Beda ya. kita nggak bisa ngobrol lah Iya. gitu kan, cuma sebatas kalau bisa kita baca buku atau nonton YouTube atau apa itu kan hanya satu arah gitu, tergantung kemampuan kita menangkapnya sih Iya. sebenarnya. Karena banyak ya maaf, ada sih saya nemuin beberapa orang belajar dari baca buku, belajar dari seminar, belajar dari YouTube segala macam, akhirnya ngerasa dia itu paling bisa. Gitu doang. Banyak loh, banyak loh. Banyak yang itu saya temui sendiri itu, dan saya berhadapan langsung lah. Nah itu sih pengalaman saya. Pengalamannya ya. Jadi fenomena bertemu dengan seseorang yang istilahnya memberi bekal untuk setiap part perjalanan kita ya, bagian dari perjalanan kehidupan Next tuh perjalanan kita. akan selalu ada gitu. Cuma gimana kita menyikapinya gitu. Kenapa? Karena bicara masalah kehidupan mungkin secara istilah guru itu nggak seperti layaknya kita belajar di akademi gitu, yang ada yang ada title-nya gitu. Mungkin bahkan seorang teman pun gitu, atau seorang yang secara misalkan bawaan kita atau apapun itu bisa jadi guru gitu ya kan. Bahkan kalau kita Bahkan bicara mungkin anak kita, anak kecil juga kita. bisa jadi guru gitu, tergantung kitanya gitu. Ketika kita mengosongkan gelas kita, ya kita akan mudah diisi dengan apapun. Tapi kalau udah ngerasa penuh, udah ngerasa pinter, udah ngerasa bisa, ya repot gitu. Jadi apapun masukan dari orang nggak bakal bisa diterima gitu dan kebuang sia-sia. Nah, terkait fenomena seperti ini, apa emang perputaran jiwa itu seperti itu, Om? Ketika seseorang melakukan perjalanan pasti akan didampingi oleh orang-orang yang ya pasti akan mengarahkan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bukan ngedampingi kali ya, ketemu kali. Iya, yang Bukan ngedampingi nempel terus. iya. Simpatisan dong. Iya, Iya. itu ketemu ya akan dipertemukan. Iya, dipertemukan. Ya. Jawabannya ya. Udah ya. Udah selesai komentar. Udah 17-an. Enggak, emang benar, emang iya, emang. Dan pasti tinggal manusianya sendiri mengkajinya gimana. Ya kalau hal-hal kayak gitu kan, kalau dia merasa orang hebat, terus yang kayak gitu nggak penting, dia nggak tahu bahwa itu ada pelajaran penting di situ. atau mungkin termasuk ke ya maaf orang yang berseberangan pendapat atau opini dengan kita juga mungkin itu bisa dianggap sebagai guru juga kan ya. Iya, benar. Karena Iya. kita nggak cuma mencerna sesuatu yang baik dari orang, kita juga harus mencerna sesuatu yang buruk dari orang. Itu jadi renungan buat kita, apakah kita emang harus memperbaiki diri atau gimana. Itu manusiawinya. Iya, itu manusiawinya. Nah, kalau secara yang tadi soulnya, itu di situ penempaannya itu kan bahwa ya satu kan kalau misalkan kayak Mas Kate tadi perjalanan misalkan tadi dia cerita ke Bali misalnya, dia ke Bali yang diceritakan positifnya semua kan, nah, yang negatifnya juga ada sebetulnya, ya gitu kan nggak diceritain sama dia gitu. Ada yang nggak diceritain, ada yang kurang terasa. Nah, ada nanti efeknya tuh ya itu jadi buat pengkajian. Jadi feedback tuh penting, tapi feedback bukan untuk tenar ya, tapi feedback untuk mengkaji diri gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sosok orang yang jadi ya dalam kutip guru itu, apakah dia sendiri punya kesadaran untuk melakukan tugasnya? Misalkan, saya harus saya harus Masih tahu gitu, nggak ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Ada yang sadarnya persentasenya sekian, yang sadar bener mah yang jiwanya nggak muter-muter. Itu lain hal. Ya kan kalau orang-orang itu kan yang muter kan pas dia tuh udah tingkat sadar, wah gue pengen gini-gini sama orang ini nih, kayaknya gue harus gini nih, udah cukup, udah dia bilang cukup, tapi sebenarnya itu emang udah emang harusnya segitu, tapi dia udah membatasi dia udah itu. Jadi kita juga sebenarnya bisa menjadi guru untuk seseorang juga gitu kan ya. Kita nggak sadar. Iya, tanpa kita nggak sadar gitu. Jadi Karena kita muter. Kayak kita punya anjing kan, kita juga gurunya anjing itu untuk poce apa, suruh makan apa gitu. jadi
tadi benar kata Kang Budi bahwa yang baik yang diceritakan, yang nggak baik nggak diceritakan. Memang benar, dalam artian pada saat diambil contoh pada saya di Bali juga, ya saya juga nemuin orang yang apa namanya sudah dikasih tahu, sudah diarahkan segala macam, tapi tetap nggak berubah. Ya memang sifat dia seperti itu kan. Akhirnya kan kita sendiri jadi belajar, karena kita udah kasih tahu segala macam, dia nggak ada perubahan. Dah kita melihatnya adalah karena dia nggak menurutin apa yang kita sampaikan, ada orang lain sampaikan ke dia segala macam. Akhirnya dia juga secara jiwanya dia, secara kehidupan nyatanya dia, real life-nya dia adalah dia benar-benar jatuh, dan ya mungkin jatuhnya di apa namanya benar-benar jatuh di katok taruh, nggak sempat megangan atau apa, ya jatuhnya udah di lantai. Dan itu pun juga jadi guru buat kita juga sebenarnya. Kalau berarti kalau melakukan hal ini nanti jatuhnya akan seperti itu. Itu yang tadi yang Kang Budi sampaikan, hal negatif yang tidak disampaikan. Ya memang itu hal-hal negatif, tapi kan kita nggak bisa membicarakan si A gini, si B gini kan enggak. Itu kan lebih akhirnya jatuhnya kan membicarakan orang lain kan. Julid. Ya julid lah, nyinyir lah ya. julid zaman now. Macam kan. Kan juga dari anak buah kita sendiri pun kita juga belajar sebenarnya. Seperti yang disampaikan kan, semua orang bisa jadi guru. Bahkan anak buah kita pun bisa menjadi guru kita sendiri karena dia menghadapi sesuatu masalah yang kita belum pernah hadapin segala macam, kita ngobrol segala dengan dia, akhirnya ketemu solusinya seperti ini. Dia masalah dia itu sebenarnya adalah guru buat kita sendiri, bahwa jangan sampai kita melakukan hal yang seperti yang dia lakukan gitu. Itu kan guru juga menghindari hal seperti itu sebenarnya. Ya kalau kita kan kadang ada orang yang kalau orang lain cerita masalah, kita jadi ikut lomba nyeritain masalah kita. Ya kan? Wah, misalnya gampangannya, wah susah nih segala macam. Terus kita ada yang bilang, wah dulu gua lebih susah dari elu. Jadi ini kan malah ke lomba susah-susahan kan. Nah, akhirnya jadi nggak ada motivator ya. Yang akhirnya lu kayak gua harus kuat ceritanya, lu sombong kan. Harusnya kan kita jadi sombong, gua aja bisa ngelewatin yang lebih ini segala. Masa lu nggak bisa. Jadi bukan solusi, jadi hanya gini. Jadi cuman pamer kesengsaraan sebenarnya kan. Sama dia bertahan di kesengsaraan. Tapi kalau dari ini kan, tapi kalau mengkaji kan nggak begitu. Apakah hal ini ya, kalau kita benar bicara tadi kan secara real life ya, secara kehidupan nyata, bertemu orang-orang seperti yang kita anggap guru lah ya. Nah, kan kita pernah bicara itu tahun lalu ya, setahun yang lalu itu kan perulangan dari jiwa-jiwa kita ini kan. Apakah orang-orang itu ya, itu pernah kita temuin di jiwa kita yang sebelumnya. Ya. Bertemu juga ya. Oh, berarti semacam kayak ya muternya pas ke titik yang sama, ketemu dia, titik yang lain ketemu orang lain lagi. Kalau titiknya titik lokasi ya berarti ya. Bisa lokasi, bisa timingnya sih. Kalau timing juga sama lokasi belum tentu sama. Belum tentu sama kan? Cuman kalau dipertemukan kemungkinan ada yang kemungkinan dipertemukan, jika memang diperlukan ada yang nggak harus dipertemukan, tapi dengan olah pertemukan yang lain dulu, nanti pertemuannya di yang lain gitu. Ya itu gimana itunya, atau mungkin beda durasi kali ya, dulu bertemunya cuma berapa lama, sekarang jadi lebih lama. Bisa gitu juga, karena mungkin dulu waktu mungkin cuma bertemu 5 bulan, akhirnya kan nggak berhasil kan? Ya, makanya harus lebih digojlok lagi. Harus di atas 5 bulan, paling nggak setahun. Berarti bertemu yang lain dulu. Ya, untuk menyempurnakan yang ini. Gitu Mas dia. Gitu ya. 24. Jadi obrolan kita ini tentang guru itu. Jiwa. Ya, betul ya? Ya. Apa? Jiwa guru. Jiwa guru atau ini apa?
pembelajaran jiwa, atau pematangan jiwa. Nah, Ya, proses pematangan jiwa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Ya. Yang ketemu, Orang-orang ya, di yang sekitar ketemu. kita. Yang ketemu, Yang nggak ketemu nggak tahu. ya. Yang nggak ketemu, lihat aja lah. Bisa juga kita pelajari dari ininya, Dari orang lainnya. kabarnya, gitu. Atau dari orang lain yang nggak- beritanya. orang lain yang nggak kita kenal lah. Iya bisa gitu. Ya, intinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya bukan ngajarin sih, cuma yang dari bahasan tadi kan untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu intinya kita harus membuka diri kita gitu, jangan menutup diri kita dari pengetahuan Dengan kesombongan gitu ya. kesombongan gitu. Dengan sopan. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti ya istilahnya pemahamannya pasti akan berbeda-beda juga, Ya. gitu kan. Cara menangkap dan Cara memahami. menangkapnya juga beda-beda juga gitu. Jadi jangan pernah ngejudge orang itu nggak lebih baik dari kita lah. Itu yang paling jangan sampai dilakuin sih gitu. Karena tadi juga kita sempat bahas dari orang yang di bawah kita secara umur atau secara pangkat aja kita masih bisa belajar gitu ya. Itu aja sih mungkin pesan yang bisa kita sampaikan gitu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next konten, masih di channel kita, channel Jiwa Tua ya. Saksikan terus konten-konten kita selanjutnya. Sekian untuk konten malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.